Selama ini dalam kepemerintahan beberapa tahun belakangan, dalam hal implementasi regulasi-regulasi tersebut untuk kemudahan pemilikan perumahan, apa saja Pak kendala-kendala yang dihadapi? Sebenarnya pemerintah khususnya untuk rumah MBR, kita sudah banyak juga implementasi. Kemudian khusus untuk rumah yang dibangun oleh pengembang, kita berikan juga insentif berupa bantuan infrastruktur. Baik. Sehingga kita harapkan pengembang bisa memotong ongkos produksinya dan membangun rumah lebih besar, lebih banyak gitu. Nah, selain itu tadi saya sampaikan bahwa mestinya kita juga sudah punya housing continuum bahwa oke, desil di bawah itu adalah biaya APBN yang dibangun oleh pemerintah, itu sudah kita lakukan. Kemudian kita dalam ekosistem pembiayaan pun kita sebenarnya cukup lengkap ya. Sudah ada SMF yang bisa ngambil dari pasar modal, kemudian ada Tapera, tabungan perumahan rakyat, kemudian juga ada bank khusus perumahan. Nggak banyak juga sebenarnya pemerintah lain yang punya bank khusus perumahan itu. Dan juga Tapera. Ini yang sebenarnya yang kita harus konsolidasikan lagi gitu. Khususnya di Tapera. Tapera tadi sampaikan bahwa sekarang masih berkutat pada ASN. Baik. Padahal tugasnya sebenarnya adalah Lebih luas. tabungan perumahan rakyat. Betul. Ya. Judulnya ya rakyat. Rakyat gitu. Tapera. Nah, kemudian ini yang kita Jadi Pak masih Fitra juga PR sebenarnya paling besar. mengkoordinasi sebenarnya untuk Tapera ini harusnya digunakan untuk lebih luas lagi ya Pak? Lebih luas lagi. Jangan hanya Sebenarnya ASN saja. di tugasnya ada. Tapi itu belum terlaksana. Mungkin secara bertahap ya teman-teman Tapera nyampaikan kita akan berusaha secara bertahap mulai di luar ASN atau BUMN atau nanti baru masuk ke perumahan rakyat. Baik. Nah, tadi Pak Ayat juga menyinggung terkait dengan milenial. Milenial ini agak beda memang kalau milenial ini. Karena saya punya banyak staf yang baru masuk yang fresh graduate Pak. Kami pernah ngadain survei CPU PR terkait dengan keinginan mereka memiliki rumah. Pertanyaan kita pertama adalah, apa kamu ingin segera punya rumah? Jawabnya? Mereka jawab, enggak Pak. Itu Pak. Apa jawaban yang paling mayoritas Pak? Ada juga yang jawab, ada juga yang milenial jawab ini. kalau yang wanita, biar suami kami yang mikirin. Iya. Nah kemudian satu lagi, kami masih banyak butuh yang lain sebelum punya rumah. Iya. Siapa tahu saya nanti dipindah kemana gitu. Jadi dan juga kita juga harus mikir juga apakah semua milenial tuh ingin punya rumah. Mungkin mereka cukup sewa aja udah cukup. Iya. Karena sifatnya udah sangat berbeda sekarang. Perilaku konsumen. Perilakunya udah berbeda. Ya. Menarik ini consumer behavior ya. Jadi memang ada yang berubah dalam hal ini juga. Ada demografi yang berubah dan persepsi mengenai kepemilikan rumah ternyata tidak lagi seperti orang konvensional zaman dulu. Kalau misalnya apa-apa mapannya punya rumah. Sekarang untuk generasi milenial ya yang penting Jadi seperti apa Pak? kalau dikaitkan dengan backlog ini, ada kata yang agak sedikit bikin kita galau itu. Seperti milik. Milik. Ya, harus memiliki rumah. Padahal menempati rumah layak huni itu dalam kategori menempati rumah. Nah, apa perhitungan kita selalu mengkuantifikasi seseorang itu harus kata milik. Bagaimana dengan mereka yang menyewa? Menyewa. Ya, baik. Seumur hidup juga bisa nyewa kan. Terima kasih banyak. Nah Pak, tanggapannya Mas Ma'ruf. Nah terutama mengenai data ini sih Mas. Nah ini lagi-lagi juga kita harus memikirkan mengenai beberapa sentimen-sentimen dan persepsi orang dalam hal kepemilikan rumah juga. Jadi mungkin tidak hanya dari segi financing juga, tapi juga sebagaimana supply dari housing ini juga memperhatikan consumer behavior yang juga dimiliki secara keseluruhan demografis penduduk. Kalau saya tuh mungkin tadi dari bapak-bapak sudah melihat dari sisi market ini ya penyediaan pasarnya. Kalau saya sih memang melihatnya dari sisi moneternya atau keuangannya. Jadi aksesibilitas terhadap finansial. Faktanya bahwa 70% untuk kepemilikan rumah itu melalui KPR gitu. Dan problemnya adalah dari 138 juta pekerja, 60% itu informal. Bagaimana mereka itu bisa mengakses KPR? Kan tidak ada. Karena bank harus mensyaratkan kerja berapa tahun. Kemudian, nah itu kan sebuah problem ya. Artinya apa? Bahwa yang menjadi PR kalau menurut saya itu adalah masalah finansial ini menjadi concern gitu loh. Karena di luar negeri itu kalau kita compare. Tadi kan mungkin data-data dari ekonomis kami, Mbak Maesaroh sudah bilang bahwa suku bunga kita KPR tertinggi loh kita di Asia gitu kan.
Itu kan sebuah problem serius sih yang harus dipecahkan tidak hanya dari sisi Kemenpr tapi Bank Indonesia dan perbankan secara finansial. Karena ya percuma rumah itu pelayak tapi dia tidak terjangkau kira-kira gitu. Terjangkau itu kan artinya orang bisa membeli gitu. Jadi dan kalau kita lihat rata-rata UMR itu cuma 2.500.000, 2.700.000. Ya katakanlah kemudian 2 juta buat pengeluaran, buat makan segala macam. Sisa enggak cukup gitu loh. Jadi artinya apa? Memang persoalan kepemilikan rumah itu tidak bisa dilihat dari satu sudut saja. Rumah yang susah, tanah yang ini akses. Bahkan banyak sekali faktornya. Jadi adalah skill ya, bagaimana orang itu bisa punya gaji lebih tinggi, ya kan, lebih besar sehingga bisa membeli rumah. Dan kemudian dari sisi pemerintah juga harus mengadopsi sistem perbankan yang tadi, yang informal tadi gitu loh. Bagi mereka yang bekerja informal, karena semakin banyak juga datanya. Iya, Gen Z sekarang itu orang banyak yang malas loh bekerja di secara formal. Ya, bukan karena PHK, tapi karena memang pengen freelance. Flexibility, gitu. ya. Nah itu kan tidak terjangkau oleh sistem. Dan artinya apa? Sistem moneter itu juga harus mengadopsi perkembangan zaman seperti tadi juga dari preferensi konsumen juga berbeda gitu. Jadi harus bergerak. Jadi problemnya kan negara ini kan dipimpin sama boomers ya. Konsumernya adalah Gen Z. Jadi harus di matchingin kira-kira gitulah kalau menurut saya. Nah dalam hal pembiayaan seperti tadi kan ada FLPP ya Pak ya, ada SSB dan juga ada beberapa bantuan dari pemerintah seperti BP Tapera. Tanggapan Anda seperti apa dan mungkin evaluasinya Pak Maruf dalam hal ini? Itu bagus-bagus saja. Cuman masalahnya saya bilang tadi, orang yang mengakses LPP itu segala macam itu kan yang pekerja informal, yang formal, yang cuman berapa 40. Yang 60% ini bagaimana nasibnya? Mereka harus bangun rumah sendiri, ya kan harus, ya katakanlah kemudian banyak loh kemudian yang sekarang kita harus akui ya banyak orang-orang yang jual rumah itu non BI checking. Itu udah rahasia umum. Artinya apa? Itu berbahaya sekali loh. Itu sangat berbahaya. Itu kalau kemudian terjadi krisis, kemudian itu spiral efeknya karena ada terjadi kemandekan gitu kan. Itu berbahaya sekali. Artinya banyak pasar-pasar gelap yang tercipta ketika sistemnya tidak bisa mengadopsi perubahan yang ada. Ya menurut saya gitu. Jadi dari sisi penyediaan barangnya juga harus diperbaiki, harus mengikuti preferensi market, pasar, demand. Tapi dari sisi finansialnya juga harus diadopsi perubahan tadi. Bahwa sekarang itu sistem kerja itu ya banyak loh yang kaya yang memang bukan pekerja formal gitu loh. Ini menarik juga. Jadi salah satu poin. Ini tren dan trennya semakin seperti itu gitu. Apalagi dengan tren digital sekarang, kerja di mana-mana segala macam. Nah ini harus jadi concern untuk katakanlah sektor keuangan, ya OJK, Bank Indonesia itu.